Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Al-ayah. Segala puji milik Allah Rabb alam semesta yang telah memberikan nikmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan kali ini kita masih bisa menikmati kenikmatan yang telah diberikan oleh Allah. Juga salawat serta salam mudah-mudahan selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umatnya dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang, menuju matilan nur yaitu al-Islam. Umat Islam, saudaraku yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah dimanapun berada. Ada di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 254 yang berbunyi yaitu a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya yaumul la bai'un fihi wala khullatu wala syafa'ah wal kafiruna humudz zalimun. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah harta, sebagian harta yang telah diberikan, yang telah kami rezekikan kepada kamu, kata Allah, sebelum datang hari, yaitu hari kiamat maksudnya, yang ketika itu tidak ada lagi yang namanya jual beli di dalamnya, dan juga tidak ada persahabatan, dan yang ketiga tidak ada syafaat. Dan orang-orang kafir itulah orang-orang yang zolim. Jadi pada ayat ini, surat Al-Baqarah ayat 254, dikatakan bahwasanya Allah telah memerintahkan kepada kita untuk berinfak, untuk memerintahkan kepada orang beriman untuk berinfak sebelum datang hari, yaitu sebelum kiamat. Artinya sebelum kiamat, baik kiamat kubro maupun kiamat sugro. Kiamat sugro adalah kiamat yang bagi setiap masing-masing orang, yaitu diri kita sebelum mati maksudnya. Adapun kiamat kubro adalah kiamat yang hancurnya dunia, seluruh dunia, langit, bumi dan seisinya hancur semuanya. Maka Allah memerintahkan kepada kita untuk infak, menginfakkan hartanya, mungkin harta yang telah diberikan oleh Allah kepada kita semuanya sebelum datang hari kiamat, yang pada hari itu, yang pada hari kiamat tersebut, yaitu setelah nanti kita mati kemudian kita dibangkitkan, itu nanti di situ kata Allah di dalam Al-Quran ayat Al-Baqarah ayat 254 ini, yaitu tidak ada lagi yang namanya jual beli. Artinya di akhirat tidak ada jual beli. Tidak ada jual beli. Di hari kiamat nanti tidak ada jual beli. Wala khullatun, dan juga tidak ada persahabatan. Artinya masing-masing menghadap Allah masing-masing dengan amalan masing-masing. Tidak bisa dibantu oleh orang lain ya. Bahkan nanti ada ayatnya, orang tua aja nggak bisa bantu anaknya, anak nggak bisa bantu orang tua, apalagi orang lain. Anak aja nggak bisa bantu orang tua nggak bisa bantu anak. Itu ada ayatnya, nanti Allah yang akan menerangkan. Itu pada hari kiamat. Kalau di dunia masih bisa, kita di dunia masih bisa nih, bisa nolong ya kan, nolong teman kita masih bisa. Tapi ntar di akhirat itu nggak bisa, nggak ada persahabatan. Wala khullatun, juga tidak ada persahabatan. Wala syafa'ah, dan juga tidak ada syafaat. Syafaat itu nggak ada di akhirat.
Maka yang selama ini kita dengar orang-orang bilang di akhirat udah syafaat, itu kalau kata Allah, menurut Allah tuh nggak ada gitu. Jadi Allah udah bilang tuh dalam Al-Quran bahwasanya syafaat itu nggak ada. Kenapa ketika ada orang-orang pada bilang syafaat itu ada, padahal ayat jelas tuh mengatakan bahwa di akhirat tidak ada lagi yang namanya jual beli, tidak ada lagi yang namanya persahabatan, dan juga tidak ada lagi yang namanya syafaat. Jadi syafaat di akhirat tuh nggak ada. Pertolongan, syafaat itu pertolongan ya. Pertolongan antara manusia yang satu dengan manusia yang lain itu nggak ada. Ya kalau dengan amalan kita sendiri ya ada. Kita ditolong oleh atau disapaati oleh amalan kita sendiri. Tapi ditolong oleh orang lain itu nggak bisa. Ya. Sebagaimana ayat yang lain ya di dalam Al-Quran surat surat Luqman surat yang ke-31 ayatnya 33. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nas ittaqu rabbakum wahsyaw yawman la yajzi walidun aw waladih wala mauludun huwa jazin aw walidihi syai'a inna wa'dallahi haqq fala taghurrannakum al-hayatud dunya wala yaghurrannakum billahil ghurur. Artinya, wahai manusia, bertakwalah kepada Rabb-mu dan takutlah pada hari yang ketika itu seorang bapak, orang tua tidak dapat menolong anaknya dan seorang anak tidak dapat pula menolong bapaknya sedikit pun. Sesungguhnya janji Allah pasti benar, maka janganlah sesekali-kali kamu terperdaya oleh kehidupan dunia dan jangan sampai kamu terperdaya oleh penipu atau setan yang dalam menaati Allah. Jadi Allah sudah menjanjikan kepada kita semuanya. Surat Luqman surat yang ke-31 ayat 33 bahwasanya Allah sudah menjanjikan orang tua tidak bisa bantu anak, anak tidak bisa bantu orang tua di akhirat. Ya. Surat Luqman ayat 33. Jadi tidak ada syafaat, tidak ada pertolongan, tidak ada persahabatan di akhirat. Jual beli itu nggak ada. Yang ada adalah amalan kita sendiri yang bisa membela kita. Makanya kita dituntut untuk apa? Dituntut untuk memperbanyak amaliyah, memperbanyak ibadah supaya ibadah kita terima gitu kan. Seperti itu. Nah kalau kita ada syafaat itu ada, percuma dong kalau kita sungguh-sungguh. Ngapain kita sungguh-sungguh, nanti toh nanti juga ada yang bantu kan gitu. Jadi Allah bilang di akhirat tidak ada syafaat. Begitu dengan orang tua dan anak juga tidak bisa saling membantu di akhirat nanti untuk memberikan syafaat, itu nggak bisa. Itu Allah sendiri yang menyatakan surat Luqman ayat 33. Dan kemudian juga di surat yang lain tentang orang yang berjihad. Saya pernah dengar tuh ya, orang berjihad katanya kalau mati syahid bisa menyelamatkan 70 keluarganya yang masuk neraka. Tapi ternyata dibantah tuh oleh Al-Quran tuh. Ya, di dalam Al-Quran Allah sudah mewanti-wanti tuh. Sebelum datang hadis itu, sebelum hadis itu ada, maka Allah sudah mewanti-wanti tuh. Bahwasanya apa? Bahwasanya orang yang berjihad itu tidak bisa membela orang lain. Artinya manfaatnya orang berjihad itu untuk dirinya sendiri. Dia berjihad ya untuk dirinya sendiri, pahalanya untuk dirinya sendiri, nggak bisa pahalanya untuk orang lain, tuh nggak bisa. Seperti itu. Kita baca ayatnya, yaitu surat Al-Ankabut surat yang ke-29 ayat 6. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man jahada fa innama yujahidu nafsih. Innallaha laghaniyun 'anil 'alamin. Artinya, dan siapa saja yang berjihad, berperang, bersungguh-sungguh untuk membela Islam, baik dia mati syahid ataupun dia tidak mati syahid, yang jelas dia berjihad. Ya, jadi berjihad itu ada dua orang ya, ada dua kategori ya, ada dua kategori berjihad itu. Yang pertama orang yang berjihad kemudian syahid, yang kedua adalah orang yang berjihad kemudian tidak syahid. Baik dia syahid ataupun tidak syahid, orang yang berjihad itu ya, fa innama yujahidul nafsi, maka sesungguhnya jihadnya itu adalah untuk dirinya sendiri.
Artinya dia pahalanya untuk diri sendiri, nggak bisa buat orang lain. Tidak ada saling tolong menolong nanti di akhirat. Oh dia berjihad, oh bisa bantu orang tuanya, bisa bantu anaknya, bisa bantu pamannya. Oh nggak bisa. Dia berjihad ya untuk dirinya sendiri pahalanya. Itu. Ya, sebagaimana Allah katakan surat Al-Ankabut surat yang ke-29 ayat 6 ini. Innallaha laghaniyun 'anil alamin, sesungguhnya Allah adalah benar-benar maha kaya, tidak memerlukan dari seluruh alam. Ya. Jadi ini ayatnya yang menyatakan bahwasanya orang yang berjihad, baik itu dia baik dia syahid ataupun tidak syahid, maka pahalanya itu atau keuntungannya itu adalah untuk dirinya sendiri, tidak untuk orang lain. Di ayat yang lain, artinya apa? Artinya bahwa bahwa orang yang sudah masuk neraka, ya udah nggak ada yang bisa nolong, tidak ada syafaat. Begitu juga dengan orang masuk surga, ya surga selama-lamanya, orang neraka selama-lamanya. Nggak ada cerita surga orang udah masuk neraka kemudian diangkat masuk ke surga, itu nggak ada itu. Nggak ada. Bahkan Allah sendiri menyatakan orang yang sudah masuk neraka, neraka selama-lamanya. Orang sudah masuk surga, ya surga selama-lamanya. Itu dalam Al-Quran disebutkan oleh Allah dalam surat Al-Baqarah surat yang kedua ayat 81 sampai 82. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bala mangkasaba sayyi'atan wa ahatat bihi khoti'atuhu faulaika ashabun nar hum fiha khalidun walladzina amanu wa amilus solihati ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Tidak, ini bantahan nih, bantah. Bala itu tidak, bukan begitu, enggak begitu. Ini bantahan dari Allah terhadap perkataan orang-orang kafir yang menganggap di ayat 80-nya itu, yang menganggap bahwasanya neraka itu bahwa mereka orang kafir beranggapan masuk neraka itu cuma beberapa hari saja, artinya akan dimasukkan ke surga setelah itu. Itu pemahaman orang kafir tuh, keyakinannya orang kafir. Ayat 80-nya dibantah oleh Allah ayat 81-nya. Tidak demikian. Bala, bukan demikian. Mangkasaba, tetapi siapa saja yang telah berusaha atau melakukan kejahatan dan kejahatannya itu meliputi dirinya, maka atau kesalahannya itu meliputi atau menenggelamkannya, faulaika ashabun nar, maka mereka itulah penghuni neraka, hum fiha khalidun, dan mereka itu adalah kekal dalamnya. Kekal, kata Allah. Jadi orang yang sudah masuk neraka, melakukan kesalahan kemudian nanti ditimbang di akhirat kesalahannya itu lebih banyak daripada kebaikannya, maka dia itu masuk neraka, dan masuk neraka itu kekal lama-lamanya. Artinya nggak bakal bisa diangkat lagi ke surga, itu nggak bisa. Ayat 82-nya. Begitu dengan orang masuk surga. Dan orang-orang yang beriman, yang artinya ya, dan orang-orang yang beriman dan beramal soleh, kata Allah surat Al-Baqarah ayat 82-nya, mereka itulah penghuni surga dan mereka itu adalah kekal dalamnya. Sama. Jadi orang-orang beriman dan beramal soleh juga sama, kalau udah masuk surga, ya surga terus selama-lamanya, sampai selama-lamanya, kata Allah. Hum fiha khalidun, mereka itu kekal dalamnya. Kekal, namanya kekal itu selama-lamanya. Seperti itu. Jadi ini sesuai ya, kesesuaian antara ini bantahan Allah terhadap pemikiran atau pemahaman atau keyakinannya orang-orang kafir yang menyatakan bahwasanya bahwa neraka itu, kalaupun saya masuk neraka ya sebentar doang gitu. Itu di ayat 80-nya tuh, bantahan terhadap ayat 80-nya. Jadi Allah membantah. Jadi kalaupun sekarang nanti ada orang yang mengatakan bahwa saya neraka itu nggak kekal, itu termasuk paham-paham orang kafir, keyakinannya orang kafir.
Ini Allah sendiri yang ngomong dalam Al-Quran. Jadi marilah kita untuk memperhatikan ayat-ayat Al-Quran supaya kita sesat, supaya kita tidak menyesatkan orang lain, dan juga tidak menyesatkan untuk dirinya sendiri. Itu saja mungkin yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya, bermanfaat untuk diri saya sendiri khususnya, dan untuk seluruh umat Islam. Apabila ada kata-kata yang salah itu datang dari saya pribadi, dan apabila ada kata-kata yang benar itu datang dari Allah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jauh sudah lelah kaki